Ibu Kadek. Ya. Iya, Bapak. Saya pembukaannya ya. Untuk sama Bapak kemarin sesuai kesepakatan katanya dari Bapak Bimungnya 100% mengajar gini, guru PPL-nya mahasiswa. Oh, Ya. 100%. Iya, Bapak Oh, kepala sekolahnya tuh. minta begitu. Soalnya kemarin yang di kelas 2 juga ada yang keberatan ikut mengajar, jadi disimpulkan mahasiswa mengajar fullnya. Tuh, Pak. Oh, gitu. Ya, siap-siap. Oke. Berarti Ibu ngajar 100%, saya hanya pembuka aja sebentar gitu aja ya. Iya, boleh Pak. Pembukaannya Oke. Bapak boleh. Oke, siap-siap. Lagi 1 menit ya pembukaan. Iya. Sambil menunggu anak-anak ya, Bu. Oke. Videonya bisa dinyalakan, Nak, videonya. Jadi kelihatan, benar. Videonya bisa dinyalakan biar kelihatan gantengnya, cantiknya biar kelihatan. Lagi ada Safa, ada Ilham, ada Keila, ada Nur Alamsa, ada Nizam, ada Siti Arsi, ya. Ada siapa ini? Bentar ya, bentar lagi. Yang sudah masuk kameranya dinyalakan aja, videonya. Kameranya dinyalakan. Nah, ada Violita. Itu ya. Yang baru bergabung, kameranya bisa dinyalakan ya. Yang baru bergabung juga kameranya bisa dinyalakan.
Gimana Ibu Kade, apa bisa dimulai sekarang? Iya Bapak, kita mulai saja Boleh ya, sekarang, ini sudah lewat karena 5 menit. sudah pukul 11, mengingat tambah siang, biar tidak ada kendala nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 4C. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran dalam pembelajaran kali ini, di kali ini ya. Untuk yang belum hadir, silakan segera hadir di dalam kelas kita di sini. Ibu, suara saya sudah cukup jelas? Jelas apa? Bapak, jelas. Jelas ya. Mungkin ada beberapa siswa kelas 4C yang ada yang berhalangan, ada yang juga tadi izin sakit mata dan sebagainya. Baik, anak-anakku kelas 4C, untuk hari ini ada yang berbeda dari pembelajaran kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, namun pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 ini ada yang berbeda. Nah, nanti yang menyampaikan itu bukan Pak Gus, namun Ibu Kadek Riza Puspita. Begitu Ibu. Jadi nanti anak-anakku kelas 4C nanti bisa diperhatikan baik-baik karena banyak ilmu yang harus kalian terima di sana, bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Intinya gunakan momen ini sebaik-baiknya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalkan nanti dalam penyampaian ada yang ada yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan ya, biar kalian nanti langsung paham gitu ya, seperti biasanya. Jadi apapun kalian ada kendala, ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, nanti bisa langsung ditanyakan gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk beberapa minggu ini kita kan kelas 4C ini kan daring, karena di kelas 6 saat ini ada ujian sekolah, maka kalian harus belajar di rumah. Nah, namun tidak menutup kemungkinan nanti mulai Senin depan kita sudah belajar lagi melalui PTN gitu ya. Jadi tetap semangat. Masih semangat apa enggak kelas 4C? Semangat atau enggak? Dinyalakan mikrofonnya kalau menjawab. Semangat atau enggak? Semangat. Masih Kenapa sih? Semangat Pak. Masih semangat Pak. Intinya kalau tidak hadir dalam Vikon hari ini tuh rugi ya. Kalau tidak hadir dalam Vikon hari ini tuh rugi karena ada yang berbeda. Karena ada yang berbeda dalam hal menyampaikan. Biasanya kan setiap harinya selalu Pak Agus, ya kan? Mungkin sudah bosan atau gimana. Nah, namun untuk kali ini berbeda. Yang menyampaikan pokok pembahasan materi itu adalah Bu Guru cantik ya. Ya Delano ya. Wah, Delano ini suka Bu Guru cantik ini ya. Nosle. Nah, kali ini ada yang berbeda, yang menyampaikan bukan Pak Agus, namun Ibu Guru cantik, namanya Ibu Guru Kadek Riza Puspita ya. Ini Ibu Guru ini bukan orang Surabaya, namun orang Bali. Ya begitu ya Bu ya.
orang Nggih, Bali. Bapak, orang Bali. Nah, nanti kalian bisa mengenal lebih dekat lagi, gitu ya. Nah, untuk waktu kami persilakan kepada Ibu Kadek Risa Puspita. Silakan, monggo. Bapak mohon izin sebentar, boleh menunggu 10 menit atau 5 menit mungkin Pak. Ini ada Trisandio, kalau dalam agama kami ini ibadahnya orang Bali. Jadi Oh supaya iya, ya iya supaya tidak boleh, mengganggu pembelajaran kita juga, kita tunggu sebentar Pak. Nggih. boleh, boleh, boleh. Nggih. Ini bertepatan kalau di Bali sudah jam 12 Bapak. Jadi Trisandio itu atau ibadahnya itu jam 12. Oh iya, Ya. benar, benar. Sama di sini juga sama. Kalau di sini jam 12 itu sholat duhur, ya sama. Oh ya. Ya, sama. Kita Kita tunggu tunggu dulu ya, Nak sebentar. ya. Nggih. Nggih. Kita tunggu. Kameranya bisa dinyalakan aja ya, biar kelihatan Ibu Guru dan Bapak Guru ya. Dinyalakan aja kameranya, jangan sampai dimatikan. Habibah, sehat Habibah? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Bentar ya, kita sambil menunggu teman-temannya masuk. Ya, sambil menunggu teman-temannya masuk juga kita juga menunggu ibadahnya Ibu Kadek ya gitu ya. Jadi di sana sedang melakukan ibadah sambil menunggu teman-teman kita masuk ya. Ini masih 16. Ya, selamat siang anak-anak kelas 4C SD Sukomanunggal 3. Selamat siang Bu Guru. Ketika kalian menjawab, nanti speakernya dihidupkan ya. Tapi ketika tidak atau mendengarkan penjelasan dari Ibu, nanti dimatikan saja supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya anak-anak ya. Ya. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Kadek Risa Puspita. Ibu bisa dipanggil Ibu Risa atau Ibu Kadek juga boleh. Ya, kalau Ibu dari Bali. Nah, sekarang mengajar daring anak-anak kelas 4C dari Bali, Surabaya. Jauh nggak itu dari Bali, Surabaya? Jauh. Tahu Ibu? Jauh. Ada yang sudah pernah ke Bali mungkin? Liburan ke Bali, ada yang pernah? Nggak pernah. Oh, ini siapa yang angkat tangan sudah pernah ke Bali nih? Siapa? Oh, nggak jadi, Nak. Itu siapa itu? Labiba
Baturahma. Itu namanya ya sayang ya? Apa nama orang tuanya? Oh, punya akunnya sendiri. Iya. Tadi Labibah angkat tangan ya, katanya pernah ke Bali. Ya, jadi mohon maaf sekali juga di sini sebagai toleransi, Ibu di sini beragama Hindu anak-anak. Anak-anak di sini kan kebanyakan Muslim, ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Sebentar, Ibu akan share dulu PPT-nya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Jelas ya? Bu. Jelas ya? Suara Ibu jelas ya? Jelas. Jelas. Ya, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Tidak ada yang berani? Ya, kalau begitu Ibu ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan cek kehadirannya dulu. Di sini kelihatan itu ada 16 partisipan, jadi dikurangi Pak Agus sama Ibu, itu berarti hanya 14 siswa yang masuk. Kita absen dulu ya. Absen 1, Matsunaji ada? Tidak ada. Absen 2, Trisetyo? Tidak ada. Wahyu Cahyono? Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Anto? Tidak. Riyadi? Tidak juga. Bambang? Tidak ada. Dian? Tidak ada. Wahyudi? Ahmad? Indra? Ibu kelihatannya bukan nama siswanya, Ibu. Ya. Ada nama siswa. Bapak share itu. Bentar, Pak. Yang sebelah kiri, Bu, nama-namanya Ya, dimulai dari Aulia Labi Baturahma. Dimulai dari Aulia Labi Baturahma. Ya. Ya, maaf ya anak-anak. Tuh, nama ini. Ya, Bu. Bu. Oke, Ibu absen lagi ya. Dari Aulia. Hadir, Bu. Aulia hadir. Lalu, siapa ini? Axel ya? Tidak ada. Kemudian ada Anaya. Hadir, Bu. Oke, Anaya hadir. Kemudian ada Sekar. Aska. Bella Puspita. Dimas. Ella. Amelia. Ella Amelia. Faris Dwi. Gatot. Gede Danendra. Hadir, Bu. Gede ya? Kok kayak nama orang Bali ya, Gede ya? Iya, Bu. Saya orang Bali, Bu. Oh, orang Bali. Tapi agamanya Muslim ya? Iya, Bu. Nah, kemudian ada... Sebentar. Ada Rahmatika. Ilham. Keila. Hadir, Bu. Hadir. Keila hadir. Marisa. Alfian.
Ramadhani, Muhammad Rafi, Hadir, Bu. Muhammad Zain, Muhammad Delano, Hadir, Bu. Nizam, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Umar Darmasulo, Hadir, Bu. Putri Laila, Nur, Rosa, Syafa, Hadir, Bu. Siti Arsi, Hadir, Bu. Siti Nur, Ulfatul, Violeta, Hadir. Wanda, Yusfania, Yusuf, Saskia. Oke, hanya segitu yang hadir ya. Ya, baik. Terima kasih. Ibu share lagi untuk PPT-nya tadi. Ya, sudah. Nah, kemarin anak-anak di pembelajaran 2 sudah mempelajari tentang apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Hidupkan mikrofonnya. Ayo, coba aja dijawab. Kemarin kan sudah disuruh belajarin sama Pak Agus. Pembelajaran 2 itu kemarin kita sudah belajar tentang cara menghemat air ya. Apakah anak-anak di rumah sudah menghemat penggunaan air? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, menghemat air salah satu bentuk kegiatan yang dapat membantu kita dalam menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan kita ya. Nah, air itu apakah termasuk benda yang dapat diperbaharui atau tidak, anak-anak? Dapat diperbaharui. Ya, dapat diperbaharui. Mengapa? Mengapa? Ada yang tahu? Karena jumlahnya tidak terbatas. Ya, pintar sekali. Siapa namanya? Ibu lupa tadi siapa namanya, sayang? Ainaya. Ainaya. Coba Ainaya videonya dihidupkan dong. Sudah hidup itu? Iya, Ainaya. Bagus sekali Ainaya ya, karena persediaannya berlimpah. Lalu bagaimana dengan benda yang tidak dapat diperbaharui? Artinya apa? Benda yang jumlahnya terbatas. Ya, terbatas ya, tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Ada yang Emas. Ya, bagus sekali ya. Itu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, apa itu energi alternatif dan apa kaitannya dengan energi yang tidak dapat diperbaharui? Nanti kita akan bahas di sini. Sebelum itu, mari kita sama-sama dulu menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Semua menyanyi ya.
Nah, setelah ini Ibu harapkan dalam pembelajarannya nanti Ibu akan berikan video dulu. Dari video itu Ibu harapkan kalian akan menemukan informasi mengenai energi, apa itu energi alternatif dan contohnya apa. Kemudian setelah kalian nanti diberikan teks tentang itu biomasa kalau tidak salah ya, itu akan diberikan kepada kalian untuk dibaca, diharapkan kalian memahami isinya. Kemudian setelah mengamati gambar, kalian akan tahu atau menemukan informasi mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam dengan tepat. Nah, setelah mengamati gambar juga, kalian dapat menemukan informasi mengenai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, dan yang terakhir, kalian bisa membuat laporan hasil wawancara. Nah, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Siap. Apakah buku tulis, pensil, sama buku temanya sudah disediakan di dekat kalian? Sudah, Bu. Ya. Oke, kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian jawabnya seperti ini ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bisa. Bu. Dihidupkan dulu mikrofonnya, dihidupkan. Ayo, dihidupkan dulu. Sudah? Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita harus semangat Yes. hari ini ya. Biarpun kita belajar di siang hari harus tetap semangat ya. Sudah pada makan tadi anak-anak? Sudah. Sudah. Saya belum makan, Bu. Ya, Bapak Agus boleh makan dulu, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Fenomena apa yang kamu temukan dari gambar di samping? Nah, kemarin anak-anak kan mudik ya. Lebaran kemarin sudah bisa mudik ya anak-anak ya. Pasti macet sekali kan keadaan lalu lintasnya. Padat sekali. Nah, di gambar ini, gambar apa yang kalian temukan? Dari informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Coba sampaikan. Apa yang kalian lihat? Ayo Labibah. Ayo, coba Labibah. Apa sayang, itu mikrofonnya masih mati. Hidupkan dulu. Ayo. Tidak ada yang mau menjawab. Labibah, itu mikrofonnya belum hidup sayang. Hidupkan dulu. Ayo, nggak apa-apa, jawab aja. Ibu nggak bakal makan Labibah kok kalau Labibah salah. Ya, ayo. Kalau nggak Ibu tunjuk ya. Kalau nggak ada yang mau Ibu tunjuk ya lagi ya. Ayo ini. Macet itu, Bu. Oh iya, itu macet. Bagus. Benar, itu macet. Nah, dari mobil yang banyak itu kalian lihat, itu bahan bakarnya apa? Biar bisa hidup pakai bahan bakar apa? Bensin. Bensin. Kalau Minyak menurut bumi. ya, Bensin. minyak bumi ya, boleh, bagus. Nah, bensin. Nah, bensin ini termasuk benda yang dapat diperbaharui atau tidak, anak-anak? Tidak. Tidak dapat diperbaharui ya. Berarti persediaannya bagaimana? Terbatas. Ya, terbatas. Persediaannya sangat terbatas. Lalu, karena kita banyak menggunakan kendaraan, bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa menggunakan mobil, tapi bahan bakar atau Menggunakan minyak bumi yang tersedia itu tidak habis kita pakai. Caranya? menghematnya dan menggunakan secukupnya, Bu. Menghemat. Boleh, ya menghemat dan menggunakan secukupnya boleh. Apa ada yang lain? Apakah boleh digantikan atau diperbaharukan atau diperbaharui? Ya boleh ya anak-anak, inilah yang disebut sebagai energi alternatif. Tidak bisa. Tidak bisa,
Bisa. Inilah yang disebut sebagai energi alternatif. Jadi ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk menggantikan minyak bumi yang persediaannya terbatas itu. Ya, coba sekarang anak-anak perhatikan video berikut ini. Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 9, subtema 3, muatan pelajaran IPA, energi alternatif. Apakah energi yang digunakan pada sepeda motor ini? Sepeda motor bergerak dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yaitu bensin. Ya, bumi, Tahukah Bu. kalian bahwa bensin merupakan salah satu olahan dari minyak bumi? Kebutuhan bensin yang meningkat dapat menyebabkan kelangkaan minyak bumi. Oleh karena itu, manusia berupaya untuk mencari energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Penggunaan kendaraan bermotor juga dapat menyebabkan polusi, mengganggu sistem pernafasan, fotosintesis tumbuhan, serta pemanasan global. Energi alternatif sangat diperlukan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia. A. Energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang dapat menggantikan sumber energi konvensional seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 1. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar dan utama di bumi. Alat untuk mengubah energi panas matahari menjadi listrik disebut dengan panel surya. Energi ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya yang banyak dijumpai di hotel, atap rumah sakit, serta perkantoran. 2. Energi angin. Angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi karena adanya perbedaan tekanan. Alat untuk mengubah energi gerak menjadi listrik disebut dengan aerogenerator. Energi alternatif ini digunakan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Apakah kalian tahu nama PLTB yang dimiliki Indonesia? 3. Energi air. Air digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Biasanya memanfaatkan air terjun atau bendungan untuk menggerakkan generator. Semakin deras arus, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Banyak sekali PLTA yang ada di Indonesia. Silakan kalian simak pada akhir video ini ya. 4. Energi panas bumi atau geotermal. Energi geotermal berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas tersimpan dalam inti bumi. Energi geotermal sebagai sumber PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. 5. Energi gelombang air laut atau tidal. Gelombang air laut terjadi karena hembusan angin pada permukaan air laut. Energi gelombang air laut dimanfaatkan sebagai PLTGL, yaitu pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Indonesia pun sudah memiliki PLTGL yang berada di Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Energi bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan sumber energi kimia yang berasal dari sisa makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Energi ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor serta kompor. A. Biodiesel atau biosolar. Biodiesel berasal dari biji tumbuhan yang mengandung minyak. Contohnya bunga matahari, minyak zaitun, biji jarak, kacang tanah, serta kedelai. Yang kedua adalah bioetanol. Bioetanol dihasilkan oleh tumbuhan seperti jagung, kentang, gandum, dan sorghum. Bioetanol ini dapat menggantikan bahan bakar bensin atau premium. C. Biogas.
Biogas berasal dari kotoran hewan dengan bantuan bakteri yang akan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang digunakan sebagai sumber energi panas pada kompor serta kendaraan bermotor. Energi biogas memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, tidak menimbulkan polusi sehingga ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kayu bakar yang dapat mengurangi penebangan hutan secara liar, serta menghemat penggunaan gas LPG. Apakah kalian tertarik menggunakan energi alternatif? Manakah energi alternatif yang kalian ingin gunakan? Tulis jawaban. Nah, sudah disimak videonya tadi? Sudah, Bu. Ya, Itu itu ditanya dalam video. Manakah energi alternatif yang ingin kalian gunakan? Yang mana? Yang mana yang ingin digunakan? Matahari ya, Energi boleh. Siapa lagi? Apalagi energi apa yang ingin digunakan? Energi air boleh ya? Ya, energi listrik. ya itu kan energi listrik hasil dari energi alternatifnya ya. Nah, sumber energi alternatif apakah yang kamu temukan dalam video? Tadi sudah menonton video. Nah, sumber energi alternatif apa yang ditemukan? Tadi kita sudah tahu. Matahari. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa energi alternatif ini dapat menggantikan sumber energi konvensional seperti minyak bumi, batu bara, ataupun gas alam. Nah, sekarang energi alternatif apa tadi yang sudah dijelaskan dari video yang sudah anak-anak tonton? Matahari. Ya, matahari. Lagi? Angin, biogas. Biogas atau bahan bakar bio ya. Bahan bakar bio itu ada apa saja tadi? Biote. Bioetanol. Lagi ada tadi biogas, juga ada biodiesel ya. Ada 3. Nanti kita bahas satu persatu kembali. Kemudian ada energi apa anak-anak? Energi air, sudah? Ya, ada air ya. Betul? Betul. Dijawab dong, jangan anggut-anggut aja gini-gini aja kayak patung berarti gitu. Ya, dijawab ya. Ada energi apa lagi? Yang ini yang ada kincirnya ini pakai energi apa dia? Angin. Energi angin. Kalau yang ini, yang ada mesin-mesinnya. Energi apa tadi? Energi panas Panas bumi. panas bumi atau geotermal. Sudah dibaca bahan ajar yang Ibu berikan tadi pagi? Sudah. Nah, di sini ada energi gelombang air laut juga bisa dipakai ya. Kekuatan dari ombaknya itu bisa dipakai untuk membangkitkan listrik atau membuat listrik. Kemudian ada juga energi bahan bakar bio. Nah, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Apa yang dapat kita lakukan? Yang tadi itu, apa yang dapat kita lakukan? Dengan membuat sebuah energi alternatif. Iya. Nah, tadi informasi yang ditemukan sudah ya. Tadi kita sudah menonton bagaimana sumber energi alternatif matahari, air, gelombang air laut, kemudian ada juga panas bumi atau geotermal, dan yang terakhir ada bahan bakar bio. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai energi matahari. Nah, kalau matahari di sana apakah anak-anak sudah memanfaatkannya? Untuk apa biasanya kalau matahari kalau di sekitar tempat tinggal kalian?
Apa yang kalian Untuk lakukan? menjemur baju. Ya, menjemur baju, bajunya cepat kering di bawah sinar terik matahari. Lagi apa? Panas surya. Untuk apa? Untuk membuatkan kasihan. Kenapa Ayana? Memanaskan ruangan. Ya, untuk memanaskan ruangan boleh. Memanaskan air pakai matahari boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Ya. Ketika ada pipa berisi air, kita diamkan di bawah sinar terik matahari, apa yang terjadi? Airnya bagaimana? Panas. Jadi Menjadi panas. Iya, Airnya jadi akan nggak perlu lagi kita menghidupkan kompor kalau buat air panas. Kecuali kalau untuk air mendidih supaya lebih sehat, baru kita didihkan. Karena belum tentu kalau panas itu belum tentu juga dia mendidih ya, kuman-kumannya belum tentu hilang. Tapi kalau dipakai mandi itu boleh. Nah, sekarang sudah berkembang teknologi yang disebut sebagai pada gambar ini panel surya. Anak-anak pernah dengar panel surya? Sudah. Pernah. Pernah melihat langsung? Pernah, Bu. Ada ya, di sekitar anak-anak berarti ada ya. Berarti penggunaan panel surya ini tempat di sekitar rumah kita itu sudah biasa, sudah pernah digunakan. Nah, panel surya ini dia akan menyerap panas dari matahari, kemudian akan diolah menghasilkan energi listrik. Itu dalam sel suryanya itu nanti diolah menjadi listrik. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan apa? Kalau listriknya. Listrik. Kalau anak listriknya di rumah pakai ngidupin apa? Itu HP-nya dicas nggak pakai listrik. Pakai nggak? Semua bisa menonton TV, menghidupkan laptop, cas HP itu pakai listrik ya. Nah, pada saat ini sel-sel surya atau panel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit dan juga hotel-hotel. Mereka sudah mulai beralih ke energi alternatif. Kemudian yang kedua itu ada energi angin. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Jadi kerjanya ketika kincir itu berputar, itu akan membuat turbinnya mengalami pergerakan yang membuat generator pada kincir angin itu menghasilkan gerak dan akhirnya menghasilkan energi apa? Listrik. Ya, itu ada alatnya. Alatnya namanya apa? Aerogenerator. Bagus, aerogenerator. Ya. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian sudah memanfaatkan energi angin ini? Sudah. Sudah ada? Oh iya, bagus ya. Kalau di tempat ibu belum ya, belum pernah ibu lihat. Nah, ada energi air. Nah, oke, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, pembangkit tenaga listrik. Jadi, bagaimana sistem kerjanya anak-anak? Kalau Ibu jelaskan, yang Ibu pahami itu, ketika airnya jatuh, itu akan memberikan tekanan pada generator. Nah, ketika di generator itu ada pergerakan, akhirnya menghasilkan energi listrik juga yang bisa membantu kita dalam menghidupkan lampu, menghidupkan alat elektronik yang ada di sekitar rumah kalian. Biasanya kalau tempat-tempat yang sumber airnya berlimpah tetapi apa namanya itu listriknya belum bisa masuk atau gininya apa namanya PLN-nya belum bisa memasukkan listrik ke daerah tersebut, biasanya memanfaatkan energi air ini. Dan selanjutnya ada energi panas bumi. Ayo, coba dibantu membaca biar nggak ngantuk ya. Coba dibantu membaca Aisyah Nur Fitria. Halo Aisyah.
Aisyah ya namanya ya, itu ya? Bukan. Bukan, siapa namanya sayang? Siti Arsy. Siti. Coba Siti Arsy dibaca dulu Siti. Ya. Energi panas bumi, energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Sesungguhnya tersusun dari Bumi yang lapisan-lapisan terbentuk itu belum dibaca. Bumi Oh ya. yang berbentuk, yang itu. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Ya, dari batuan yang sangat panas. Kalau mungkin anak-anak belum pernah melihat ya bagaimana alat dari energi panas bumi ini untuk dihasilkan. Nah, itu dia mencari panas bumi di dalam kedalaman kalau nggak salah eh, berapa 6.000 kilometer itu pada lapisan inti bumi. Pada lapisan inti bumi itu di sana ada uap panas bumi. Dari uap itu kemudian diangkat dan dihasilkanlah sebuah energi alternatif yang bisa menghidupkan atau membuat energi listrik ya. Nah, kita pahami dulu seperti itu, energi panas bumi ya. Selanjutnya itu ada Nah, ini yang paling menarik menurut Ibu adalah energi gelombang laut. Gede mana gede tadi ya? Ibu pengen lihat gede. Mana gede? Oh ya, ayo gede, coba dibaca. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, bagus sekali. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Nah, ada incoming wave, itu artinya gelombang yang datang. Kemudian ada motion of water, ada pergerakan dari air tersebut. Nah, gelombang itu membenturkan dia, sehingga memberikan tekanan. Ketika di situ dipasang sebuah turbin, nah turbinnya itu nanti akan diberikan tekanan yang membuat turbin itu bergerak. Ketika dia bergerak akan menghasilkan energi apa katanya tadi? Energi listrik. Nah, yang ini ada bahan bakar bio. Coba tadi siapa yang mau membaca? Yang mau bantu Ibu membaca? Ayo, baca aja. Hidupkan mikrofonnya. Iya, iya, ayolah Biba. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa, sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, bagus sekali. Jadi, bahan bakar bio itu ada 3. Ada bioetanol, ada biodiesel, dan juga ada biogas. Coba anak-anak pahami gambar ini. Coba dipahami, dibaca. Nah, bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu yang dilanjutkan dengan destilasi. Digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Apakah ini nanti bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar untuk motor atau mobil kalian? Bisa. Ya, Bisa. bisa. Tapi masih belum banyak ya, ya. Belum banyak yang memanfaatkannya. Hampir tidak ada. Yang paling banyak itu adalah biogas yang sudah banyak memanfaatkannya. Nah, yang selanjutnya ada biodiesel. Anak-anak pernah melihat minyak zaitun? Pernah ya. Itu untuk digunakan bahan baku biasanya untuk memasak juga bisa. Nah, biodiesel ini dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Jadi, sama kayak pembuatan minyak pada umumnya, ya. Kemudian yang terakhir, yang paling menarik itu ada biogas. Nah, kalau biogas, siapa yang sudah pernah dengar biogas itu apa? Dari apa?
Biogas dari apa? Dari kotoran hewan. Iya, bagus sekali Ayana, dari kotoran hewan. Biasanya kotoran apa yang dipakai yang sudah pernah anak baca atau yang sudah anak ketahui? Sapi. Iya, dari Kotoran kotoran sapi. sapi. Ya. Nah, ya gimana sih? Kok biogas dari kotoran sapi bisa dipakai apa nanti nggak bau ya? Gitu. Bau atau tidak nanti gasnya ya? Tidak ya. Nanti ketika sudah jadi gas, dinyalakan api ya bisa pakai memasak, tidak akan mempengaruhi rasa dari masakan yang sudah dibuat dengan biogas ini. Coba perhatikan. Oh ya, ini. Sebentar dulu. Nah, menyangkut tadi ada biogas, coba perhatikan. Terlihat jelas anak-anak? Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, dari sini ya alurnya ya, dari ada sapinya. Sudah lihat? Dari sapinya ini diambillah kotorannya dimasukkan ke alat pengaduk atau bak pengaduk. Nanti di sini juga diberikan bakteri untuk penguraian dari kotoran hewan ini. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam pipa. Nanti kotorannya ini ditampung di bawah tanah, dimasukkan ke dalam pipa. Gasnya itu nanti akan naik dia. Gasnya akan naik pada pipa saluran biogas. Nah, setelah itu kompor langsung bisa dinyalakan, bisa dipakai. Dan limbah dari kotorannya ini anak-anak bisa pakai pupuk. Jadi tidak ada limbahnya ya, jadi tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Semuanya bisa. Uapnya bisa dipakai, itu menghasilkan gas metana namanya. Kalau anak-anak belum pelajarinya itu nanti setelah SMA ya. Gas metana itu nanti akan bisa membuat api itu menyala. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian, nah ini, bacalah teks tentang kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Temukanlah manfaat biogas kotoran sapi tersebut. Apakah anak-anak membawa buku tema 9? Ya, coba dicari itu ada pada halaman, sebentar. Seratus 124 ya? Oh ya. 123 ya. Coba dibaca dulu ya. Dipahami dulu, dibaca dulu. Aku kasih waktu 5 menit saja untuk membaca dalam hati. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang bilang sudah tadi pertama siapa tadi? Itu yang
Nama Google-nya Umar Dharma itu kenapa langit-langitnya yang direkam sayang? Mana mukanya? Gak kelihatan nanti gantengnya itu. Iya, mukanya mana tuh? Matanya aja itu. Ya, coba siapa namanya? Umar. Oke, Umar. Umar sudah baca? Sudah. Oke, Umar. Dari bacaan itu, apa manfaat kotoran sapi, Umar? Untuk apa ya? Instalasi kompor. Untuk instalasi kompor. untuk instalasi kompor? Ya. Oh, bukan instalasinya ya. Kalau instalasinya alatnya ya. Tapi Ya. untuk apanya? Untuk LPG. pengganti ya, Kompor pengganti biogas. LPG ya. Terus kata bapaknya yang di dalam teks tersebut apa katanya? Dengan adanya biogas yang sudah dibuat itu, dia jadi bagaimana? Dia bisa dapat uangnya. Iya, dia dapat menghemat uangnya yang biasanya setiap bulan mengeluarkan uang untuk membeli gas LPG, sekarang menjadi tidak ada pengeluaran untuk beli gasnya karena sudah memanfaatkan kotoran sapi. Ya, ada lagi manfaat yang lain? Ada lagi manfaat yang lain? Untuk pupuk. Iya, untuk pupuk juga boleh. Tapi ketika kita memanfaatkan biogas kotoran sapi ini, pupuknya kotorannya bisa dipakai pupuk, bisa juga dipakai menyalakan api. Nah, jadi dapat dua manfaat kalau kita jadikan biogas ya. Kalau kotoran sapi itu dijadikan biogas, pakai pupuk juga bisa. Ada lagi? Tidak ya, sudah ya. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah. Nah, coba bantu ibu membaca. Siapa mau bantu ibu membaca? Saya, Bu. Ya, coba siapa namanya sayang itu kok dimatikan kameranya. Violeta. Ya, Violeta, ayo dibaca. Penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ya, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu tanpa disengaja dan juga disengaja dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, mempengaruhi ekosistem di sekitarnya juga. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa membantu Ibu? Kegiatan apa yang dapat mempengaruhi lingkungan kalian? Sehingga lingkungan tersebut menjadi rusak. Contohnya apa? Satu saja. Buang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Bagus sekali, Violita. Bagus sekali ya. Itu membuang sampah sembarangan. Dampaknya apa? Akibatnya apa kalau kita membuang sampah sembarangan? Banjir. Ya, terjadi banjir. Di mana-mana gotnya mampet ya karena banyak sampah. Jadinya banjir. Lalu apa lagi? Selain sampah apa lagi? Pohon secara liar. Ya, bagus. Menebang pohon secara liar. Apa akibatnya ketika dilakukan penebangan pohon secara liar? Jadi tanah Ya, bisa terjadi longsor. Bagus. dan akan gundul. Ya, hutannya jadi gundul ya. Nah, coba perhatikan. Salah satunya yaitu ada penggunaan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia ini jika dipakai secara berlebihan dapat mengurangi
kesuburan tanah dan juga menurunkan produktivitas pertanian. Tapi apa boleh anak-anak pakai pupuk kimia? Boleh? Boleh ya. Boleh, tapi boleh tapi jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Kalau pengen mau berbuah, misalnya menanam pohon mangga, ingin berbuah cepat, kalian kasih pupuk kimia yang banyak. Ya pengaruhnya bukan saja pohonnya bisa mati karena kelebihan dosis pupuk kimia, tapi juga tanah-tanah yang sudah diberikan pupuk kimia itu akan apa? Menurunnya produktivitas. Jadi sulit ditanami karena tanahnya sudah jelek, tidak mengandung unsur hara yang bagus untuk tanaman ya. Nah, selain pupuk kimia, benda atau zat apa lagi yang bisa mengakibatkan perubahan pada alam? Ayo, coba dipikirkan. Benda apa yang mengakibatkan perubahan pada alam? Tadi ada apa yang dibilang oleh siapa namanya tadi, Bu? Lupa. Ada sampah. Ya, sampah. Benar? Apakah sampah mengakibatkan perubahan pada alam? benar. Benar. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi anak-anak? Pernah kalian mencuci baju? Pernah. Pakai deterjen ya? Pakai deterjen kan? Iya. Ya. Nah, deterjennya itu kan berbusa, biasanya berbusa banyak. Coba kalian perhatikan ketika kalian selesai membilas, itu biasanya ada sisa-sisa busa yang agak keruh, kemudian tidak bisa menghilang. Itu ada limbahnya ya ketika kalian pakai deterjen. Maka dari itu, jangan gunakan deterjen terlalu banyak supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ketika airnya sudah tercemar, apa yang akan terjadi? Tidak bisa digunakan lagi. Airnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, sudah tidak sehat lagi. Lagi apa? Siapa yang paling kena dampaknya di sini? Selain manusia itu ada hewan. Hewan apa? Ikan yang Iya, hidup di laut. ikan yang hidup di sekitar air tersebut. Jadinya ketika ada limbah dari deterjen ataupun sabun, itu ikannya ekosistemnya bisa terganggu, bisa juga mengalami kematian, ya, bisa mati ikannya. Selain itu apalagi anak-anak? Pewangi atau parfum. Iya, bagus, parfum ya. Jika menggunakan parfum berlebihan juga sama. Itu mengakibatkan adanya apa namanya? Rumah kaca ya, efek rumah kaca salah satu efeknya ya. Jadi atmosfer bumi itu jadi cepat berlubang yang membuat kita kepanasan setiap hari. Panas sekali ini karena atmosfer kita sudah mulai berlubang. Lagi apa anak-anak? Ada lagi? Pernah dengar pukat harimau? Pernah. Nah, bahan peledak ya. Ya, bahan peledak untuk mencari ikan. Itu pukat harimau bisa dipakai. Itu ketika kita menangkap ikan dengan pukat harimau itu, apa yang rusak anak-anak? Kalau misalnya di laut pakai pukat harimau. Ekosistem laut. Ya, ekosistem lautnya akan rusak, bisa terjadi kepunahan, bisa juga merusak terumbu karang. Itu merupakan habitat dari ikan, sehingga rusak mereka jadi tidak punya habitat yang baik untuk tinggal dan berkembang biak. Ya, nanti di dalam LKPD, Ibu akan share di LKPD, serta Ibu juga akan kasih tahu kalian bagaimana cara menjawab LKPD secara online. Jadi nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan dikumpulkan. Ya, itu juga ada nanti akan benda zat yang mengakibatkan perubahan pada alam. Di sana ada. Jadi kalian tinggal menuliskan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi? Tadi sudah kita bahas.
Sudah ada yang bilang tadi ada penebangan pohon. Kemudian yang gambar pertama itu apa? Pemburuan liar. Apa yang terjadi kalau kita melihat ada perburuan liar? Kalau ada perburuan liar, apa yang terjadi? Hewan cepat langka. Ya, terjadinya kelangkaan pada hewan. Keseimbangan alam di sekitar akan terganggu. Misalnya saja, itu ada elang ya, misalnya ditembak elangnya. Kemudian kan elangnya mati, banyak diburu elangnya. Terus pemakan hewan-hewan seperti hama yang ada pada padi itu, hama tikus, itu kan elang biasanya. Jadi kalau kita memburu banyak elang, itu tentunya akan menambah populasi atau menambah banyaknya hama yang tersedia. Jadi tidak ada yang memakan mereka. Hamanya semakin banyak berkembang biak yang menyebabkan pertaniannya itu rusak, hasil padinya menjadi rusak, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memakan hamanya ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan alam, salah satunya dengan tidak melakukan perburuan liar. Nah, penebangan pohon secara liar juga ya tidak boleh. Berakibat tadi sudah disampaikan terjadinya bencana Alam. ya, bencana alam apa? Tanah longsor ya. Oke, sepertinya sudah mulai mengantuk. Bagaimana kalau kita sekarang ice breaking ya? Oke. Oke, kalau ibu bilang 1, pegang kepalanya. Pegang kepala. Sudah? Kalau ibu bilang 2, pegang dadanya seperti ini. Sudah? Kalau ibu bilang 3, gini. Aku anak kuat. Begini. Ya kalau 3. Oke, paham? Oke. Paham. 1. Cepat, gerakannya cepat ya. 2. 3. 1. 3. Itu salah, siapa itu salah? Ayo, 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 3. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Berarti masih konsentrasi anak-anak hari ini. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Nah, perhatikan nanti dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik itu bentuknya seperti LKS online. Umar lagi makan ya, Mar? Umar lagi makan itu ya? Ya, jadi nanti ketika dibuat LKPD-nya untuk yang ini, laporan hasil wawancara. Jadi buat nama kalian dulu paling atas, itu nama kalian. Sudah. Setelah itu, narasumber. Narasumber itu orang-orang yang kalian berikan pertanyaan dan meminta tanggapannya juga, meminta jawabannya juga. Itu boleh bapaknya, ibunya, tetangganya, boleh temennya juga boleh. Ya, diisi 5 saja tidak apa-apa ya, paling sedikit 5. Kemudian tanya ke mereka pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, itu pertanyaannya. Nanti ada LKS-nya akan Ibu berikan. Dah? Nanti diisi ya, narasumber serta jawabannya. Itu tugasnya. Sudah paham anak-anak? Sudah. 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 Sebelum kita akhiri, yuk kita main game dulu. Nah, sebelum main game, apakah ada pertanyaan? Tidak.
Ya, tidak. Benar tidak ya? Ya, nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh di chat ibunya atau di grup juga boleh ya. Mau main game? Oke. Tunggu sebentar. Nanti kalau mau jawab sebutkan namanya dulu ya. Bu, Labila mau jawab begitu ya. Kita stop share dulu. Nah, ini sudah, terima kasih. Tunggu dulu, Ibu share dulu yang lain. Sudah terlihat? Udah. Kita mulai ya. Ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Siapa bisa? Naya, Bu. Ayo Naya. Dibaca dulu Naya. Contoh kegiatan yang memanfaatkan energi matahari adalah yang A, Bu. Yang A? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Naya. Oke, yang kedua. Siapa bisa? Angkat tangannya. Sampaikan namanya. Ayo, geotermal. Ayo. Siapa bisa? Coba Gede. Ayo Gede. Mana ini Gede? Halo? Bu. Apa? Halo? Apa? A ya Gede ya? Benar, yakin? Enggak sih. Itu namanya C. C? Ya, yakin Gede ya? B. Yo, kok berubah lagi? Gede mau yang mana ini? Yang C aja. Yang C aja, oke. Ya, salah deh. Yang benar apa? Yang B ya. Kalau yang C itu tadi energi gelombang air laut. Kemudian yang ketiga. Siapa bisa? Iya, Bu. Ya, coba. Siapa namanya sayang? Saya, Bu. Labila ya? Halo? Siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu A. Manakah dari gambar berikut yang tidak memengaruhi keseimbangan lingkungan alam? Yang tidak. Iya, Bu. Saya, Bu. Apa jawabannya? Iya. A, B, atau C? A. Yang A. Yang A. Coba kita lihat. Ya, salah. Yang benar itu C ya. Ya. Yang tadi yang benar apa? Yang terakhir itu jawabannya yang benar C ya. Karena yang A itu penebangan pohon secara liar kan? Kan yang tidak ditanyakan. Ya? Ya, sudah. Kita 3 pertanyaan aja. Tadi yang jawab benar siapa berarti? Ayana ya? Ya, Ayana. Ya, baru Ayana aja nih yang bisa dapat poin. Ya, untuk nanti gamenya kita bisa lakukan lain hari. Oke, kita stop sharing dulu. Naya. Naya, coba ditampilkan videonya sayang biar Ibu bisa lihat Naya. Naya di mana? Tak kelihatan Nayanya ya. Ya, sudah tidak apa. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa? Tidak usah takut, angkat tangannya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang energi alternatif. Bagus lah Bila, tentang energi alternatif. Lagi apa?
Coba ini yang cowok deh selain gede. Coba dong angkat tangannya yang selain gede. Ini siapa nih? Kok hilang tiba-tiba semuanya? Coba Ibu cek dulu. Ini yang nama akunnya Sri Wulandari, namanya siapa sayang? Nizam. Oke, Nizam. Nizam tadi kita sudah belajar apa, Nizam? Tentang energi alternatif. Selain energi alternatif, apa lagi, Nizam? Disuruh buat apa tadi sama Ibu Guru? Disuruh Wawancara. Iya, wawancara. Membuat laporan hasil wawancara. Lagi satu, kita tadi belajar tentang kegiatan yang Lingkungan. ya, kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan alam sekitar. Sudah? Sudah ya? Nah, untuk simpulannya lagi, energi alternatif itu energi apa saja? Ayo. Energi matahari, energi gelombang air, matahari, angin. Ya. Air. Ya, ada 6 ya. Tadi Air. ada ya energi matahari, kemudian ada energi air, angin, gelombang air laut, ada panas bumi atau geotermal, dan yang terakhir apa tadi? Bahan bakar Biogas. Ya sudah. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apa ada yang belum dipahami dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Paham ya? Sudah paham ya? Berarti kalau sudah paham nanti jawab soal evaluasinya gampang ini. Nanti ada 10 soal evaluasi ya. Nah, jika sudah paham, kita akhiri saja pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, pintar sekali. Nah, harapkan anak-anak harus menjaga lingkungan alam sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi alam, terutama ke dampak yang buruk atau nanti mendapatkan dampak buruknya. Ya, seperti tadi membuang sampah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan juga penggunaan deterjen. Nah, untuk selanjutnya Ibu share sedikit ya, cara menjawab di LKPD Live Worksheet. Ibu kasih tahu dulu ya sebelum kita akhiri ya. Nah, sudah terlihat ya? Nah, jadi nanti ketika kalian klik link, itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini ada nama. Kalian ketik nama kalian. Misalnya namanya Bukadek. Bisa pakai HP pun bisa ya. Di sini ketik namanya, di sini juga nomor absennya. Nanti jika sudah diisi semuanya, yang seharusnya diisi, kolom-kolomnya diisi, videonya juga bisa diputar langsung di sini. Ya, bisa diputar langsung. Nah, jika sudah, ini dijawab juga yang ada kolom-kolomnya. Nah, jika sudah, itu anak-anak klik finish. Perhatikan, klik finish. Sudah? Setelah klik finish, itu klik email my answer to my teacher. Artinya, email jawabannya dikirim ke guru. Nah, diklik, setelah diklik akan muncul ini. Enter your full name, nama kalian ya, misalnya Gede gitu. Terus grup atau levelnya itu kelas 4, tulis 4 saja. Full subjeknya itu mata pelajarannya tematik aja. Untuk emailnya, nah ini enter your teacher email. Nanti itu akan dimasukkan emailnya ibu, jadi dikirim ke ibu. Sudah.
Nanti emailnya Ibu kirimkan di grup ya. Ya, setelah dikirim, setelah itu klik send. Sudah, jawaban kalian sudah ada pada email Ibu. Sudah paham ya? Paham. Ya, gampang ya. Paham. Gampang ini, bisa anak-anak harus bisa. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk berdoa? Memimpin doa? Ayo seperti tadi, seperti Ibu tadi. Ayo dong, ini siapa nih yang pakai akun Novi Fanaila? Siapa namanya ganteng? Ilham. Siapa? Ilham. Ya, coba Ilham. Ayo pimpin temannya untuk berdoa, Ilham. Berdoa. Ayo sampaikan. Ayo Ilham. Nah, Ilhamnya hilang. Ya, Ibu saja kalau begitu ya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Sampai jumpa di lain hari ya anak-anak. Dadah. Terima kasih. Tunggu dulu ini Terima kasih. Bapak Agusnya di mana ini Bapak Agus? Sudah selesai Bapak? Ya, terima kasih Bu Kadek atas pembelajarannya hari ini. Untuk tema 9, subtema 3, pembelajaran 3, luar biasa sekali tadi dari materi ajarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh siswa-siswi kelas 4C. Nah, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bertemu kembali dengan Ibu Kadek. Baik, semuanya sudah dijelaskan. Bisa anak-anakku bisa live, bisa keluar dari Google Meet-nya. Terima kasih Bu Kadek. Oke, terima kasih Bapak Agus dan juga anak-anak. Terima kasih bantuannya. Ya, sama-sama.